Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Senovelianita Rifanda, perwakilan kelompok 5 dengan anggota Ines Nabila Swari, Triviana Afgarini, dan Anissa Anggitya. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan tentang review jurnal uji aktivitas antihipertensi ekstrak etanol herba ciplukan atau biasa disebut Physalis angulata L terhadap tikus putih jantan Spraguedaule yang diinduksi prednison dan N. Kita masuk ke slide berikutnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pendahuluan, di sini saya akan tekankan beberapa poin. Di sini saya akan fokus terhadap pembahasan ekstraksi dan bagaimana rendemen yang bagus dan berapa rendemen yang dihasilkan oleh tanaman herba ciplukan pada penelitian ini. Jadi saya tidak akan membahas tentang bagaimana perlakuan hewan uji dan bagaimana keefektivitasan herba ciplukan terhadap hipertensi. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Baik, saya lanjut ke pendahuluan. Tanaman ciplukan atau tanaman yang memiliki nama latin Physalis angulata L dari divisi Spermatophyta dan ordo Solanales ini memiliki beberapa sinonim. Di antaranya ada cecendet dari Sunda, jor-joran dari Madura, ciciplukan dari Bali, dan lain-lain. Nah, pasti di tempat teman-teman nih juga beda-beda nama ciplukan ini, iya kan? Atau kalau nggak tahu bisa tanya sama orang tuanya deh. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu tentang pengertian ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah proses pemisahan zat aktif yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Ekstraksi bertujuan dengan menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi sendiri didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka atau pembatas antara ekstrak yang akan diekstrak tadi, bahan yang akan diekstrak, Nah, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Jadi ini nanti tuh perpindahannya mulai terjadi di antara simplicia yang akan diekstraksi dengan pelarutnya. Itu nanti akan turun. Seperti itu. Nah, proses mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia nabati atau simplicia hewani ini dilakukan setelah pelarut diuapkan akan menghasilkan ekstrak yang berupa cairan kental seperti pasta yang disebut ekstrak kental. Selanjutnya, karena pada penelitian ini menggunakan metode maserasi, maka akan saya jelaskan pengertian maserasi. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang dilakukan dengan meredam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Nah, proses ekstraksi sendiri dihentikan ketika terdapat kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sel dalam tanaman yang digunakan tadi. Nah, pada maserasi ini, cairan penyari yang dapat digunakan bisa air, etanol, campuran air etanol, atau pelarut lain ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini sudah jelas, sudah saya sampaikan sebelumnya, menggunakan metode maserasi dengan variabel utamanya adalah variasi dosis ekstrak etanol herba ciplukan. Tetapi di sini saya tidak akan membahas ini karena saya akan membahas ekstraknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bahan utama yang digunakan yaitu sudah jelas pasti herba ciplukan atau Physalis angulata L dengan cairan penyari berupa etanol 70%. Alat yang digunakan untuk membuat ekstrak antara lain adalah botol kaca kedap cahaya sebagai tempat maserasi, botol penampung, beker gelas, mortir, stamper, batang pengaduk, corong gelas, kain flanel, dan evaporator. Kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Slide berikutnya yaitu ada pembahasan tentang bagaimana bisa didapatkan ekstrak etanol herba ciplukan. Yang pertama yaitu determinasi herba ciplukan, atau kita harus memastikan terlebih dahulu apakah yang akan kita gunakan ini benar-benar murni herba ciplukan atau bukan. Nah, biasanya di sini
kita akan menggunakan buku panduan atau bisa kita pastikan ke sumber-sumber terpercaya seperti itu. Dan ternyata didapatkan hasil 100% murni herba ciplukan. Dan yang kedua yaitu pengambilan bahan dan pembuatan serbuk herba ciplukan. Nah, di sini ada beberapa tahap nih teman-teman. Tahap pertama yaitu pencucian. Jadi, herba ciplukan ini dicuci terlebih dahulu sampai bersih, lalu kemudian dilakukan perajangan dari bagian tanaman. Nah, perajangan ini yang diambil adalah daun, batang, dan akar. Namun, pada penelitian ini yang banyak digunakan adalah bagian batangnya. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Proses pengeringan ini dengan cara diangin-anginkan di tempat terbuka dan ditutupi menggunakan kain hitam untuk menghindari terurainya kandungan kimia dan kontaminasi debu atau hewan. Simplicia yang telah diangin-anginkan lalu dimasukkan ke oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Kenapa 40 derajat Celcius? Karena itu adalah suhu aman untuk herba ciplukan agar tidak kehilangan zat kimianya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hasil penimbangan berat. Pada saat Simplicia basah, herba ciplukan ini ada 8,9 kg. Tetapi setelah proses pengeringan didapatkan berat kering sebesar 3,2 kg. Sehingga presentase penyusutan keringnya sebesar 35,9%. Yang terakhir yaitu tentang pembuatan ekstrak etanol herba ciplukan. Nah, pembuatan ekstrak etanol herba ciplukan ini mengacu pada Depkes RI tahun 2013 menggunakan metode maserasi dengan perbandingan serbuk dan pelarut adalah 1:10. Serbuk herba ciplukan yang digunakan adalah 500 gram, sebesar 500 gram teman-teman, dengan pelarut etanol sebanyak 5000 ml atau 5 liter. Mohon maaf di slide keliru ya, ada beberapa yang keliru, bisa dicocokkan dengan suara saya saja. Nah, ternyata dihasilkan hasil rendemen sebesar 20,76. Hasil rendemen ini begitu kecil karena hasil rendemen terbaik atau persentase rendemen terbaik itu adalah 100% atau mendekati 100%. Sedangkan ini hanya 1/5 dari 100%. Nah, kenapa kok kecil sekali? Nah, rendemen yang sangat kecil atau tidak terlalu besar ini dikarenakan dalam herba ciplukan komposisi batang lebih banyak, seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat perajangan lebih banyak batang daripada daunnya ya. Jadi karena banyaknya batang ini, senyawa kimia yang bersifat polar di dalam herba ciplukan seperti flavonoid ternyata lebih banyak ditemukan di daun, sehingga rendemennya kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, identifikasi senyawa kandungannya yang ada di dalam ekstrak etanol herba ciplukan ini antara lain yaitu terdapat flavonoid, alkaloid, dan juga steroid. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ternyata kita sudah masuk ke kesimpulan teman-teman semuanya. Jumlah rendemen bisa kita simpulkan bahwa jumlah rendemen pada ekstraksi kali ini adalah 20,76%. Seperti yang saya sampaikan pada pembahasan, rendemen yang tidak terlalu besar dikarenakan komposisi dalam herba ciplukan batang lebih banyak dibandingkan dengan daun. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan mungkin bisa dikoreksi lewat kolom komentar ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.